Football Universe. Opa Korea yang satu ini telah banyak membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Tapi tahukah teman-teman, ada satu peristiwa penting yang melatar belakangi Coach Shin Tae-yong untuk mau bekerja sungguh-sungguh dan mempersembahkan prestasi terbaik bagi sepak bola Indonesia. Berikut ceritanya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Semuanya bermula di tahun 2017. Waktu itu Coach Shin adalah pelatih tim nasional negaranya, Korea Selatan. Dia berhasil mengantarkan Korea Selatan menjuarai IAFF atau seperti AFF versi Asia Timur. Setelah di final mengalahkan Jepang 4-1. Atas hasil yang gemilang ini, publik Korea Selatan sangat menyanjungnya dan berharap dia dapat membawa Taeguk Warrior melaju jauh di Piala Dunia 2018. Sewaktu di Piala Dunia Rusia ini, Korea Selatan tergabung dengan Swedia, Meksiko, dan Jerman. Di pertandingan pertama, mereka mampu melakukan perlawanan sengit, tetapi sayang harus kalah tipis dari Swedia 1-0. Perjuangan Korea Selatan untuk melaju ke putaran kedua akhirnya kandas di tangan Meksiko yang mengalahkan mereka dengan skor 2-1. Tetapi Coach Shin dan anak buahnya tak berhenti berjuang untuk menampilkan yang terbaik, dan hal itu mereka tunjukkan dalam permainan yang sangat menawan kala menghadapi sang juara bertahan Jerman di pertandingan ketiga. Taktik dan strategi Coach Shin efektif membuat frustasi Jerman dan akhirnya berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Seluruh dunia dibuat sangat gembira melihat kejutan ini, termasuk rakyat Meksiko yang menyanjung tinggi Korea Selatan karena membuat Jerman pulang dan mereka lolos. Timnas Korea Selatan dan Coach Shin pun terlihat sangat gembira karena meskipun tak lolos babak 16 besar, tetapi mereka telah membuat sejarah baru dengan mengalahkan Jerman untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Mereka pun pulang ke Korea dengan perasaan senang dan bahagia, tak sabar untuk disambut fans Korea Selatan. Akan tetapi, setiba di Bandara Seoul, ternyata keadaan berkata lain. Fans menyambut mereka bukan dengan kegembiraan, tetapi dengan caci maki. Sewaktu timnas Korea berfoto di depan wartawan, mereka pun dilempari dengan telur dan dihina-hina. Raut wajah Coach Shin saat itu sangat kecewa, dan bahkan pemain bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, serta beberapa pemain timnas lainnya menangis sedih. Kerja keras dan perjuangan mereka ternyata tak dihargai di negeri sendiri, dan hal ini yang melandasi keputusan Coach Shin untuk mengundurkan diri dari timnas Korea Selatan. Coach Shin Tae-yong kemudian memutuskan untuk melanjutkan karir kepelatihannya di luar negeri. Dia tak mau bertemu dengan fans Korea Selatan karena merasa gagal. Lalu datanglah penawaran dari beberapa negara Asia kepadanya, salah satunya Indonesia. Coach Shin mengingat dahulu pernah menghadapi Indonesia di Piala Asia sewaktu dia masih menjadi pemain. Dia pun melihat potensi pemain-pemain Indonesia sebenarnya dapat dipoles menjadi sangat baik, sehingga tanpa ragu dia akhirnya memilih untuk melatih Indonesia. Di tim barunya ini, dia ingin menciptakan sejarah dan prestasi yang gemilang agar media dan fans Korea Selatan sadar bahwa Coach Shin sebenarnya adalah pelatih yang memiliki kualitas yang baik. Pada bulan Desember 2019, akhirnya Coach Shin mendarat di Indonesia. Perlahan, Coach Shin mulai membenahi dan melakukan banyak perubahan terhadap sepak bola Indonesia. Di antaranya, yang pertama, dia memperbaiki peringkat FIFA Timnas Indonesia setiap tahunnya. Di awal kedatangannya tahun 2019, peringkat FIFA Timnas Indonesia masih 179 dunia. Timnas kita menjadi salah satu yang terlemah di Asia dan dunia. Lawan-lawan kita pun tak pernah takut menghadapi Timnas Garuda, meskipun bermain di GBK. Tim sekelas Kamboja, Myanmar, bahkan Timor Leste hampir dapat mengimbangi permainan Timnas. Lalu Coach Shin mulai memoles permainan kita dengan perlahan, memasukkan pemain-pemain muda dan mengistirahatkan pemain-pemain generasi lama yang terkontaminasi gaya main lama. Di bulan September 2021, peringkat Indonesia naik ke 175 dunia.
Lalu sebulan kemudian di Oktober 2021, peringkat Indonesia diangkat ke posisi 165 dunia. Coach Shin terus melakukan pembenahan timnas, sehingga setahun berselang, peringkat Indonesia naik lagi menjadi 155 dunia di bulan Agustus 2022. Dengan semakin solidnya permainan Garuda dan beberapa pertandingan persahabatan yang dimenangkan, maka pada bulan September 2023, peringkat timnas naik ke 147 dunia. Pada akhir tahun 2023, timnas mampu berada di peringkat 146 dunia. Pada bulan Januari 2024, timnas Indonesia mengikuti Piala Asia dan lolos sampai babak 16 besar sehingga peringkat naik lagi menjadi 142 dunia. Dan terakhir di bulan Maret 2024 ini, timnas berhasil menang 2 kali melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sehingga peringkat timnas Indonesia di akhir Maret 2024 ini menjadi 135 dunia. 2. Mengantarkan Indonesia sampai babak final AFF 2020. Pada bulan Desember 2021, Coach Shin membawa skuad Garuda ikut serta di Piala AFF 2020. Waktu itu kondisi timnas masih diperkuat pemain-pemain seadanya karena COVID-19. Coach Shin tak punya banyak pilihan, tetapi permainan timnas sudah cukup baik dan mampu melaju sampai babak final. Sayangnya di babak final tersebut, Indonesia harus mengakui kehebatan Thailand dengan skor 4-0. 3. Meraih medali perunggu SEA Games 2021. Di SEA Games 2021, Vietnam, Indonesia di bawah Coach Shin mencapai babak semifinal. Sayangnya, tim Garuda U23 ini harus kalah dari Thailand 1-0. Indonesia akhirnya menang di perebutan tempat ketiga dan memperoleh medali perunggu. 4. Meraih runner-up AFF U23 2023. Coach Shin terus meramu kekuatan timnas dengan sangat baik dan pada bulan Agustus 2023 dia membawa timnas U23 bertanding di AFF U23 Bangkok. Di kejuaraan ini Indonesia U23 tampil perkasa dengan mengalahkan tuan rumah Thailand di semifinal. Akan tetapi perjuangan Garuda U23 harus terhenti di final setelah kalah adu penalti lawan Vietnam. 5. Membuat sejarah baru dengan 3 timnas Indonesia. Pekerjaan Coach Shin mulai membuahkan hasil setelah dirinya mampu membawa tim U20 lolos kualifikasi Piala Asia 2023. Coach Shin terus berbenah dan timnas senior semakin menunjukkan penampilan yang gemilang. Penantian panjang 18 tahun pun akhirnya tercapai, yaitu timnas Indonesia berhasil lolos Piala Asia lewat jalur kualifikasi. Tak sampai di situ, timnas U23 juga dibawa Coach Shin lolos Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pencapaian dengan 3 timnas Indonesia ini semakin membuat fans bola Indonesia cinta kepada Coach Shin. 6. Lolos 16 besar Piala Asia 2023. Lalu pada bulan Januari 2024, Coach Shin mencetak sebuah prestasi dan sejarah baru bagi timnas Indonesia. Berbekal persiapan yang cukup matang dan kondisi timnas yang semakin membaik permainannya, maka mereka mampu dipimpin Coach Shin tampil luar biasa di Piala Asia 2023. Tim-tim besar seperti Jepang dan Irak dapat diimbangi timnas dari segi permainan meskipun menderita kekalahan. Vietnam pun dikalahkan dengan skor 1-0 sehingga di akhir babak grup Indonesia masuk sebagai peringkat 3 terbaik ke babak 16 besar. Ini adalah sejarah baru bagi timnas dan di 16 besar pun timnas tetap bermain sangat baik saat menghadapi Australia. 7. Membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 Amerika Serikat. Lalu yang masih hangat dan masih buat fans Garuda tersenyum bahagia sampai hari ini adalah Coach Shin berhasil menjaga peluang Garuda masuk Piala Dunia 2026. Tim Garuda dibuat bermain sangat taktis untuk mengatasi Vietnam dalam 2 laga yang dimenangkan 1-0 dan 0-3. Hasil ini membuat Indonesia kini berpeluang lolos ke kualifikasi putaran ketiga.
dan semakin dekat untuk tampil di Piala Dunia 2026. Kedepan tentunya Coach Shin akan terus membenahi timnas Garuda dan membuat Garuda dapat terbang tinggi. Dari seorang pelatih yang diolok-olok di negerinya sendiri, kini sukses bersama timnas Indonesia. Dan kabarnya media Korea Selatan serta fans Korea juga kini mulai melirik Coach Shin sebagai pelatih hebat yang mereka inginkan kembali melatih Korea Selatan karena pelatih kelas dunia Jurgen Klinsmann gagal juga mengangkat prestasi Korea Selatan. Tetapi bagi Coach Shin, perjuangan panjang bersama Garuda masih perlu dia lakukan karena dia sudah terlanjur cinta Indonesia. Seperti di awal kami utarakan bahwa Opa Korea yang satu ini patut mendapat gelar pahlawan Indonesia karena dedikasinya untuk merah putih tercinta. Maju terus Coach Shin sampai Indonesia masuk Piala Dunia. Amin.